Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara sekalian. Selamat pagi yang ada di sini juga. Senang sekali bisa bersama-sama dengan Bapak Ibu. Kalau boleh tahu apakah suara saya bisa terdengar dengan jelas di rumah Bapak Ibu Saudara sekalian? Kalau boleh kasih jempol dong. Oke, Nael luar biasa. Saya mau men-encourage Nael, seorang yang sangat buat saya setia, ya. Saya mengenal Nael dari mulai jadi jemaat, kemudian setia melayani di sound, di media, dan sekarang diberi kesempatan untuk 7 Minute. Buat saya itu sesuatu yang luar biasa, Nael. Ya, saya pun mengawali dari 7 Minute. Ya, saya ingat waktu itu saya cerita tentang GPS. Ya, sederhana 7 menit, tapi itu adalah langkah awal. Ya, untuk kita bisa melayani Tuhan, sharing sesuatu, itu semua anugerah Tuhan. Oke? Meskipun Nael tadi mengeluarkan suatu misteri yang sampai saat ini belum terjawab. Dan saya pikir tadi Nael akan menjawab, ternyata belum juga. Kenapa Indomie buatan Warmindo lebih enak daripada buatan sendiri? Itu misteri yang belum terjawab ya. Meskipun kata istri saya katanya Indomie buatan saya paling enak katanya. Karena dibikinin. Dan saya nggak apa-apa rela dibikinin supaya boleh makan Indomie. Jadi kita barter ya, dia dibikinin saya boleh makan Indomie juga. Oke, ya. Atau Nael jangan-jangan di-endorse ya sama mie instan ya. Oke, hari ini kita akan belajar dari seseorang yang sederhana. Ya, sederhana tapi luar biasa ya. Orang ini nggak banyak diceritakan, ya, jarang sekali diceritakan di luar hari yang spesial, ya. Kita cuman dengar cerita orang ini setahun sekali, ya. Selebihnya jarang sekali orang ini dibicarakan. Tapi ketika saya diberi tahu sama Kak Oci untuk sharing firman Tuhan hari ini, saya coba cari-cari, saya coba pelajari, dan akhirnya saya kok tertarik untuk tahu lebih banyak, membaca lebih banyak, mencari tahu orang ini lebih banyak. Karena menurut saya orang ini sangat menarik dan sangat luar biasa. Seperti saya tadi cerita, orang ini cuma diceritakan setahun sekali. Ketika hari Natal. Meskipun hari ini bukan Natal, masih bulan Juni, tapi saya kok pengen ya cerita tentang orang ini, oke? Dan kita mau belajar sama-sama ya. Orang ini lebih famous dari Yusuf yang lain, ya. Dan kita hari ini mau belajar dari Yusuf, suami dari Maria, ayah dari Yesus. Saya takut kebalik ya. Oke, kita akan belajar, kita akan kenalan sama tokoh Yusuf ini, ya. Seringkali dia yang lebih terkenal itu gembala, yang lebih terkenal tuh orang Majusnya. Ya, coba kalau di drama-drama Natal, Yusuf pernah ngomong nggak? Nggak pernah. Saya pernah jadi Yusuf waktu kecil. Ya, kerjaan saya cuma masuk, bawa tongkat. Ya, itu suatu kebesaran ya. Seorang laki-laki zaman dulu cuma pegang tongkat sambil ngegandeng Maria. Ya, paling banter itu, nggak pernah dia ngomong. Ya, orang Majus ngomong. Ya, aku lihat bintangnya di timur. Ya, gembala ngomong juga ya. Mari kita melihat bayi Yesus, tapi Yusuf nggak pernah ngomong ya. Dia cuma diam bawa tongkat, banggut gitu ya. Dan hari ini, tapi dibalik semua itu, dibalik kesederhananya itu, kita akan belajar, oke, kita akan mulai ya. Saya mau minta nanti ada seseorang ya, dalam hal ini WL kita yang luar biasa, kenapa saya jadi lupa? Helen, padahal tadi saya udah ngomong Helen. Saking groginya ini kayaknya. Oke, Helen, saya minta tolong bacakan satu bagian dalam firman Tuhan ya, supaya mendasari apa yang akan kita pelajari hari ini. Oke, saya minta Helen bacakan dari Matius 1 ayat 18 sampai 25, pelan-pelan aja. Ya, Bapak Ibu yang di rumah tolong dengarkan baik-baik. Atau saya kasih kesempatan Bapak Ibu buka juga Alkitabnya.
ya Alkitabnya masing-masing. Matius 1 ayat 18 sampai 25. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Ayat 19, karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah anak dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamainya dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seseorang anak laki-laki yang mereka akan namakan dia Immanuel. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia, sampai ia melahirkan anak laki-laki dan Yusuf menamakan dia Yesus. Thank you, Helen. Mulai terasa ya suasana Natalnya. Mulai terasa ya. Saya pastikan kayaknya Helen ini pernah jadi narator waktu drama Natal. Ya, di sini tinggal pakai pohon Natal, kemudian ada salju-salju. Kayaknya udah mulai Desember nih kita hari ini ya. Oke, hari ini kita belajar dari Yusuf dan ada beberapa hal yang sangat menarik dari kehidupan Yusuf, ya, yang sudah tidak, yang tadi kita baca dari beberapa ayat, ya, saya mau memberikan satu fun fact gitu ya tentang kehidupan Yusuf. Yang pertama, Yusuf itu adalah keturunan Raja Daud, ya. Di Matius 1 ayat 1 dan seterusnya sampai ayat 17, di situ diceritakan silsilah dari Yusuf. Kalau tidak salah Yusuf adalah keturunan ke-41 dari engkongnya yang bernama Abraham. Ya, dari Abraham terus. Kalau dibaca Yusuf adalah keturunan ke-41. Ya, artinya Yusuf itu bukan orang biasa. Yusuf bukan orang dari kalangan biasa sebetulnya. Kalau dilihat dari silsilahnya, dia adalah keturunan bangsawan, ya, keturunan raja, yaitu Raja Daud. Ya, jadi fakta yang pertama, dia bukan orang biasa sebetulnya. Dia adalah keturunan raja. Bahkan kalau dihitung silsilah, keturunan ke-41, ya, dari Abraham. Kemudian yang selanjutnya, meskipun Yusuf keturunan raja, tapi dia memilih atau dia hidup secara sederhana, ya, yaitu pekerjaannya sebagai tukang kayu. Itu yang kedua, ya, meskipun dia keturunan bangsawan, saya nggak tahu di balik ceritanya seperti apa, tapi dia hidup sebagai seorang tukang kayu yang sederhana, ya. Kenapa sederhana? Nanti ada ceritanya, ya. Jadi buat saya Yusuf ini luar biasa gitu. Mungkin dia punya fasilitas, ya. Tapi mungkin karena sudah terlalu jauh, ya mungkin dia akhirnya hidup sebagai orang biasa, ya, sebagai seorang tukang kayu. Oke. Kemudian yang ketiga dari disebutkan di ayatnya, ya, dia seorang yang tulus hati, ya. Oke, sebelum ke sana, kenapa kita bisa mendefinisikan atau mengasumsikan bahwa Yusuf ini orang yang sederhana atau hidupnya sederhana? Kesatu, pada waktu Yesus dipersembahkan di bait suci, ya, pada waktu kecil, Yusuf hanya mempersembahkan 2 ekor burung merpati, ya. Dan itu berarti bahwa Yusuf bukan orang berada.
Yusuf orang sederhana, hidupnya tidak bergelimang harta. Ya, bisa dibaca di Imamat, nggak usah dibaca sekarang, tapi bisa ditulis mungkin di Imamat 12 ayat 6 sampai 8. Di situ diceritakan bahwa kalau seseorang punya bayi, apakah itu laki-laki atau perempuan, dan dipersembahkan kepada Tuhan, orang tuanya harus membawa 1 ekor domba atau kambing plus 1 buah ekor burung. Itu sudah menjadi ketentuan, ya. Tetapi buat orang-orang yang kurang mampu, tidak mampu, boleh membawa 2 ekor burung merpati. Dan dalam hal ini Yusuf hanya mampu membawa 2 ekor burung merpati. Ya, itu ada di Lukas 2. Oke. Kemudian, kenapa Yesus itu atau Yusuf itu dari latar belakang sederhana? Pada saat Yesus dibawa ke Bait Suci umur 12 tahun, mungkin beberapa Bapak Ibu masih ingat ceritanya, di situ diceritakan bahwa ahli-ahli Taurat itu tercengang oleh kepintaran dari Yesus. Dan di salah satu ayat ya, di Markus 6 ayat 2 sampai 3 disebutkan, bukankah dia anak Yusuf tukang kayu, anak dari Maria, saudaranya Yakobus dan sekian. Para ahli Taurat yang ada di situ tercengang karena tidak menyangka bahwa anak kecil ini pinter dan anak dari seorang Yusuf yang sederhana. Itu fakta-faktanya bahwa Yusuf memang orang yang sederhana. Oke, yang ketiga tadi seorang yang tulus hati. Keempat, Yusuf tidak mau mempermalukan dan mencemarkan nama baik Maria. Ya, mungkin kalau tadi dibaca ya di ayat ini, kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Di sini mungkin Bapak Ibu agak confused ya. Di satu sisi dibilang bertunangan, tapi di sisi lain ada perkataan diceraikan. Kan bertunangan, kan baru bertunangan, kenapa diceraikan? Nah, ternyata setelah saya baca bahwa di zaman dahulu orang yang bertunangan itu artinya orang yang sudah dalam tahap serius. Ya, benar-benar serius, satu langkah lagi menuju pernikahan. Tapi memang belum hidup sebagai suami istri. Ya. Dan kata menceraikan di sini bukan berarti diceraikan secara seperti kita sekarang, pengertian kita sekarang. Diceraikan artinya dia melepaskan pertunangan antara Yusuf dan Maria. Ya, supaya Bapak Ibu jelas bahwa di sini memang Maria dan Yusuf pada saat itu belum menikah sebagai pasangan suami istri, belum hidup bersama-sama, baru bertunangan. Ya, tetapi seperti saya sebutkan tadi, orang yang bertunangan itu udah orang yang sudah serius menjajaki pernikahan. Oke? Fakta selanjutnya adalah Yusuf adalah orang yang mau menanggung beban, ya, rela berkorban. Kenapa coba Bapak Ibu? Enggak mudah bagi seseorang laki-laki untuk mau menanggung hidup seorang wanita plus ada bonusnya, anaknya. Ya, yang notabene bukan darah dagingnya. Ya. Suatu hal yang apa ya? Buat seorang laki-laki pasti akan berat gitu loh ya. Tapi dia mau menanggung beban, rela berkorban dan mau menahan diri. Karena disebutkan apa di ayat ke-25, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anak laki-laki dan Yusuf menamakan dia Yesus. Jadi selama Maria mengandung, Yusuf meskipun akhirnya mau menerima Maria sebagai istrinya, Yusuf berketetapan hati mengambil keputusan untuk tidak bersetubuh dengan Maria. Oke? Fakta yang terakhir adalah Yusuf adalah orang yang taat. Nanti kita akan bahas lebih dalam. Orang yang taat pada perintah Tuhan. Mari saya sederhanakan ya perjalanan Yusuf pada perjalanan yang lebih real, yang lebih oke lah, saya bisa mengerti gitu ya. Saya umpamakan saya sama istri saya, oke? Saya sama istri saya adalah teman kecil ya. Saya dan istri saya, ini saya nggak ceritakan pernah kita diskusi, tapi saya mau ceritakan. Saya dan istri saya kenal sejak TK. Kita satu TK, satu SD, satu SMP, satu SMA. Ya,
Beda kuliah, tapi satu pelayanan. Artinya apa? Saya mengenal istri saya sejak dia kecil. Saya tahu latar belakang keluarga dia, saya tahu papa mamanya dan keluarga besarnya. Saya tahu dia dari keluarga baik-baik. Ya, tidak mungkin ya dia melakukan hal-hal yang tidak baik. Karena saya tahu keluarganya sejak saya kecil. Ya, bahkan yang lucunya saya pernah ada satu foto waktu kita umur 5 tahun ya. Kayak istri saya umur 5 tahun, istri saya ulang tahun di rumahnya, saya datang. Dan kita duduk berdua di foto, cepret gitu ya. Nggak tahu itu kayaknya udah dicup kayaknya waktu itu ya, udah dicup nih. Padahal itu masih umur 5 tahun gitu lah. Nah, yang saya mau ceritakan apa? Bayangkan ketika suatu saat saya akhirnya sudah menjalin hubungan yang serius dengan istri saya, ya. Saya sudah melamar istri saya, bertunangan dengan istri saya, kemudian suatu sore dia ngajak saya makan malam misalkan. Wan, kita makan malam yuk. Waktu itu belum bilang sayang, ya. Masih nama, Wan, kita makan malam yuk. Oke, boleh. Mau di mana? Ya, akhirnya kita makan di sebuah kafe yang bagus. Kita ngobrol-ngobrol ringan sampai satu titik. Istri saya bilang, Wan, kamu percaya Roh Kudus enggak? Tentu percaya. Karena saya dari kecil juga sudah Kristen. Saya lahir dari orang tua yang Kristen, saya sekolah minggu dari kecil, saya melayani juga dari remaja. Tentu saya kenal yang namanya Roh Kudus. Ya. Tetapi bayangkan ketika lagi makan steak mungkin ya, ketika lagi minum yang enak, makan sesuatu yang enak, istri saya ngomong, kamu percaya Roh Kudus enggak? Saya bilang saya percaya. Kemudian dia ngomong, oke, kalau kamu percaya puji Tuhan, dan tahu enggak kalau sekarang saya lagi hamil. Bisa dibayangkan enggak? Itu steak yang gak enak itu, saya percaya waktu itu jadi hambar. Jadi gak enak, karena saya kaget gitu loh. Kaget satu, karena dia berasal dari keluarga baik-baik. Yang tidak mungkin melakukan hal yang tidak baik. Ya. Tapi di sisi lain, dia bilang bahwa dia sekarang sedang hamil. Dan hamilnya oleh Roh Kudus. Bisa dibayangkan gak hati seorang Yusuf yang menjerit. Ini drama banget ya. Why, kenapa gitu loh. Kenapa kamu melakukan hal itu Maria? Mengapa? Kita kan selangkah lagi pertunangan dan akan menikah. Kenapa kamu melakukan hal itu? Dan di firman Tuhan disebutkan Yusuf berniat untuk menceraikan Maria diam-diam. Menurut saya itu adalah reaksi yang wajar dari seorang laki-laki. Betul tidak? Karena kenapa? Sudah komitmen, sudah akan melangkah ke jenjang yang lebih serius, artinya pernikahan, tetapi dikejutkan dengan satu berita bahwa Maria mengandung dari Roh Kudus. Sebagai seorang laki-laki, saya bapak-bapak yang ada di rumah, bisa bayangkan ya apa yang Yusuf rasakan, apa yang Yusuf pikirkan. Tindakan Yusuf pada waktu itu ketika dia berniat akan menceraikan diam-diam. Ya. Buat saya itu suatu hal yang wajar sekali. Wajar sekali. Ya. Di sini saya lihat ada anak-anak muda ya. Mungkin klubnya Flare ya. Ika sebagai ketuanya, mungkin ada Casey, ada siapa lagi ya? Ada Peter. Ada siapa lagi yang belum menikah ya? Di sini juga ada Helen, ya. Saya mau titipkan pesan intermezzo sedikit, ya. Cari pasangan yang mau komitmen, seperti Yusuf. Enggak gampang cari pasangan yang mau komitmen, ya. Kalau zaman sekarang, anak-anak zaman sekarang mungkin ada, saya nggak tahu ya, ada istilah yang baru, ada HTS lah, ada TTM lah zaman saya dulu ya. Teman tapi mesra, ada hubungan tanpa status, saya mau bilang jangan. Ya, saya mengasihi adik-adik saya yang ada di klub Flare atau adik-adik saya yang belum menikah, ya. Yang pertama cari pasangan yang mau komitmen, ya. Karena kenapa? Dengan komitmen kita bisa saling menuntut hak. Saya komitmen dengan istri saya, tentu saya boleh meminta hak saya. Begitu pula istri saya, dia punya hak untuk menuntut saya. At least saya dengan Kak Oci. Saya dengan Kak Oci berkomitmen pada suatu malam di suatu rumah di portal ya, di portal itu tuh malam itu
Saya ngomong, Kak Oci, maukah Kak Oci jadi bapak rohani saya? Bapai saya. Karena saya nggak mau cuma jalan-jalan aja. Saya nggak mau nggak ada satu komitmen bahwa oke, Kak Oci sebagai bapak rohani saya dan saya sebagai anak rohani. Saya bisa menuntut kepada Kak Oci atau ke Cicencen untuk ayo dong bapai saya, bimbing saya. Bisa loh. Karena kenapa? Saya sudah komitmen. Saya berikan hidup saya bukan kepada pemimpin yang lain. Hanya kepada Kak Oci gitu loh. Ya. Kak Oci juga bisa punya hak untuk mendidik saya. Mendisiplin saya. Menjewer saya kalau saya nakal. Kalau saya keluar dari jalur. Boleh. Tapi ketika tidak ada komitmen bagaimana? Saya akan bilang, Kak Oci, siapa Kak Oci? Berani-beraninya menegur saya. Berani-berani menjewer saya. Tidak. Tapi karena saya punya komitmen sebagai seorang anak untuk submit, taat, patuh pada bapak rohaninya. Oke, Wan, kamu tanggal 19 khotbah di United. Kok boleh Juli nggak? Nggak bisa, harus 19 Juni. Siap kok, oke, laksanakan. Ya, buat saya itulah direction seorang ayah. Jadi komitmen. Kemudian menjaga kekudusan, ini agak melenceng ya sedikit ya, tapi saya encourage aja buat adik-adik saya. Satu, orang yang mau komitmen, kedua orang yang mau jaga kekudusan. Saya senang banget waktu Casey kemarin ya, Casey, halo Casey. Casey kemarin dikasih satu, waktu dia Sweet 17, dia dikasih sesuatu, kalau nggak salah gelang ya? Gelang, oleh papahnya, oleh mamahnya. Yang merupakan pengingat supaya Casey bisa menjaga kekudusan. Buat saya itu luar biasa. Ya, nanti gelang tersebut akan digantikan oleh cincin pernikahan pada waktu ada seseorang yang mau berkomitmen sama Casey. Buat saya penanda itu meskipun hanya sebuah gelang, tapi itu kuat ya untuk mengingatkan supaya anak-anak muda, ayo hidup kudus. Ya, saya sama istri berkomitmen waktu pacaran tidak pegangan tangan, tidak ciuman. Istri saya saksinya, ya. Dan saya buktikan, ciuman pertama saya buat istri saya terjadi pada saat saya menikah. Tidak di sebelum-sebelumnya, tidak pernah. Saya nggak pernah pegangan tangan kecuali diperlukan, nyebrang jalan. Ya, makanya saya pacarannya zigzag, nyebrang terus, enggak. Tapi betul, saya berkomitmen untuk saya mencoba menjaga kekudusan dengan calon istri saya. Tidak berpegangan tangan, tidak melakukan hal yang tidak. Ya, yang ketiga, bertumbuh bersama-sama ya dalam semua aspek, baik dalam karakter, dalam pelayanan, dalam apapun juga. Oke? Itu. Jadi saya mau supaya hari ini kita belajar dari tokoh Yusuf ini ya, bagaimana dia berkomitmen dengan istrinya, bagaimana dia menjaga kekudusan istrinya meskipun bisa loh. Bisa. Karena kenapa? Sudah hamil. Boleh. Ya, tapi Yusuf mengambil satu keputusan yang terbaik. Dia menunggu sampai Yesus lahir. Ya. Oke? Sekarang kita akan bahas lebih dalam ya, beberapa hal dari teladan Yusuf. Yang pertama, yang saya mau sharekan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di rumah tentang Yusuf adalah bahwa Yusuf adalah orang yang tulus hati. Ya. Tulus hati, bisa di next Casey. Ya. Tulus hati ini apa sih? Saya coba baca dari beberapa literatur ya. Tulus hati adalah kebersihan hati dalam niat. Ya. Kebersihan hati dalam niat atau tidak ada niat yang tersembunyi. Tulus itu artinya dia tidak punya agenda lain. Dia tidak punya maksud lain. Tidak ada udang di balik batu. Ya, yang enak itu udang di balik bakwan itu baru enak. Tapi udang di balik batu tidak enak. Pasti ada maksud tertentu. Ketika kita menolong seseorang kita lakukan dengan tulus. Dan Bapak Ibu saya mau encourage bahwa ketulusan itu bisa ditangkap loh. Ya, ketulusan itu bisa ditangkap dengan hati. Ya. Tidak ada wujudnya, tapi bisa ditangkap dengan hati. Tulus. Orang tuh bisa merasakan ketika kita membantu benar-benar tulus. Tidak ada agenda lain. Contoh paling kecil, untuk menguasai orang tersebut. Tidak ada. Ya.
semuanya oke, saya bantu ya bantu aja. Tidak ada embel-embel gitu ya. Oke, kita baca ayatnya. Di Matius 5 ayat 8 ya, di terjemahan baru. Apakah saya terlalu cepat? Tidak ya, saya harap Bapak Ibu bisa mengikuti. Oke, yang pertama di Matius 5 ayat 8. Berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Dalam terjemahan lain ya, TSI, saya suka dengan beberapa terjemahan terutama TSI ini. TSI ini singkatan dari Terjemahan Sederhana Indonesia. Ya, kalau Bapak Ibu baca di sabda.org nanti keluar tuh ayat ini beberapa versinya. Dan itu bisa memperjelas ketika kita membaca atau mengamati sebuah ayat. Dan saya paling suka dengan terjemahan TSI ini karena buat saya lebih sederhana. Bisa mensederhanakan suatu ayat yang kadang-kadang ini maksudnya apa ya? Oke, kita baca di Markus 5 ayat 8 tapi versi TSI. Ayat ini bilang, sungguh diberkati Allah orang-orang yang tulus hati karena mereka lah yang akan selalu memandang Allah. Ya. Jadi terjemahan yang lebih sederhana dari suci hati kan apa ya? Susah gitu loh. Ya. Tapi ternyata sungguh diberkati Allah orang-orang yang tulus hati. Karena mereka lah yang akan selalu memandang Allah. Ya. Suci hati atau tulus hati itu saya baca referensinya di bawahnya. Artinya gini, dibebaskan dari kuasa dosa dan hanya oleh kasih karunia. Kalau 2 bulan ini Calvin tadi bilang bahwa kita akan terus belajar, memperdalam, menghidupi tentang kasih karunia. Ya, kalau tadi Oden juga ngomong bahwa kasih karunia itu seperti daily life gitu. Kehidupan sehari-hari. Nah, ayat ini ngomong, berbahagia orang yang suci hatinya. Suci hatinya artinya apa? Dibebaskan dari kuasa dosa dan hanya oleh kasih karunia. Artinya kita tidak bisa bebas dari kuasa dosa tanpa kasih karunia. Hanya kasih karunia yang memampukan kita untuk kita bisa hidup bebas dari dosa. Selebihnya nggak mungkin. Ya. Seperti yang tadi bilang, saya kutip lagi bahwa kasih karunia itu seperti kehidupan daily life gitu. Kalau hari ini kita bisa hidup, berdiri, sehat, tanpa sesuatu apapun, itu kasih karunia. Kalau keluarga kita, istri, suami, anak-anak masih hidup di hadapan Tuhan, itu juga kasih karunia. Karena kenapa? Banyak keluarga yang tidak hidup di hadapan Tuhan. Sebagai suami istri, sebagai keluarga. Istrinya kemana, suaminya kemana, anaknya masing-masing. Saya menemukan beberapa pasangan yang kalau kondangan itu pergi ke undangan. Kondangan. Itu masing-masing. Suaminya sama teman-temannya, istrinya sama teman-temannya ketemu di tempat yang sama, di pesta yang sama, tapi gak pernah sama-sama. Bersyukur kalau hari ini Bapak Ibu yang ada di rumah masih bisa bergandeng tangan sama-sama ya, ada di hadapan Tuhan, melayani sama-sama. Itu kasih karunia. Kalau hari ini bangsa Indonesia juga masih ada. Ya, setelah sekian tahun merdeka masih ada. Itu juga kasih karunia buat bangsa kita. Ingat Bapak Ibu, kasih karunia itu daily life, setiap hari. Firman Tuhan katakan hitung. Supaya apa? Kita beroleh hati yang bijaksana. Ketika kita menghitung semua kebaikan Tuhan, kasih karunia Tuhan, hidup kita akan bijaksana. Hidup kita akan, oh iya Tuhan, mengucap syukur buat semua kebaikan Tuhan. Teladan yang pertama dari Yusuf adalah Yusuf seorang yang tulus hati. Ya. Saking tulusnya, dia tidak mau melepaskan atau tidak mau memutuskan hubungan pertunangan. Padahal dia punya alasan untuk melakukan hal itu. Betul, malaikat Tuhan datang berbicara. Tapi saya kok merasa gini loh, sebagai laki-laki ketika galau gitu ya, kita mimpi gitu, mungkin aja kita bener gitu, bener enggak ya? Tapi yang saya mau encourage buat Bapak Ibu, Yusuf itu mau oke,
punya hati yang tulus, tidak punya embel-embel lain, tidak punya agenda lain. Ya udah, kalau Tuhan sudah datang kepada saya ngomong jangan takut bahwa anak yang dikandungnya adalah betul anak Roh Kudus dan kau akan menamai dia Yesus. Yusuf melakukan seperti apa yang firman Tuhan katakan, seperti yang malaikat Tuhan katakan. Yang pertama, tulus hati. Ayo Bapak Ibu Saudara sekalian, kita cuman bisa minta ketulusan itu melalui kasih karunia. Ya, seperti yang tadi saya bilang, berbahagia orang yang suci hatinya, artinya orang yang dibebaskan dari dosa hanya oleh kasih karunia. Karena ganjarannya apa? Ganjarannya apa? Ketika kita punya hati yang tulus, kita hidup suci. Ganjarannya apa? Kita bisa memandang Allah. Ya, di versi TSI, sungguh diberkati Allah orang-orang yang tulus hati, karena merekalah yang akan selalu memandang Allah. Kita hanya bisa memandang Allah, ya, ketika kita menjadi anak Allah. Kita punya hak yang istimewa, ya. Tadi lagu dari Helen, lebih baik satu hari. Gimana Helen? Di pelataranmu, ya, daripada 1000 hari di tempat lain. Ketika kita satu hari ada di hadirat Tuhan, kita bisa memandang Tuhan karena kita anaknya. Kita punya privilege untuk kita bisa dekat memandang. Ya, nggak mungkin anak tetangga saya bisa memandang saya setiap hari, setiap saat, karena dia bukan anak saya. Lu ngapain kesini tiap hari? Ya, tapi karena Keira dan Kaleb anak saya, anak istri saya, Kaleb dan Keira boleh memandang saya, boleh ada di rumah saya setiap hari, setiap saat. Bahkan kalau Keira dan Kaleb nggak ada di rumah, saya bapaknya harus mencari. Karena saya sayang sama anak-anak saya. Ini yang saya mau katakan, ketika kita punya hati yang tulus, kita punya hak untuk menjadi anak-anak Allah. Dan ketika kita menjadi anak-anak Allah, jangan khawatir Bapak Ibu. Kalaupun kita terhilang, Tuhan akan mencari. Ya, Tuhan akan mencari. Karena ya ini anak. Nggak ada Bapak atau Ibu yang tidak khawatir ketika anaknya jauh. Yang ngekos, yang nggak tinggal sama orang tua, bisa merasakan. Ya, ketika saya dulu ngekos, mama saya, papa saya telepon. Udah makan belum, apa segala macam. Mungkin Helen juga, Helen tinggal sama siapa? Ngekos atau? Ya, pastilah orang tua juga. Telepon, nanyakan, ya. Itulah privilege ketika kita menjadi anak Allah. Ketika kita hidup tulus di hadapan Allah. Oke, yang kedua. Teladan Yusuf yang kedua adalah pengendalian diri. Ya. Amsal 25 ayat 28. Bapak Ibu sudah ada di layar. Kita baca sama-sama di rumah Bapak Ibu masing-masing. Ya. 3, 2, 1. Amsal 25 ayat 28. Orang yang tidak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Jadi orang yang tidak bisa mengendalikan diri bisa diibaratkan seperti sebuah kota yang roboh tidak punya tembok. Zaman sekarang sangat sulit untuk membayangkan sebuah kota tanpa tembok karena memang tidak ada. Kota sekarang itu terbuka. Ya. Semua orang bisa masuk lewat darat, lewat laut, lewat udara. Tapi pernahkah Bapak Ibu menonton sebuah film yang namanya Troy, ya, yang mengagendakan atau yang menceritakan sebuah pertempuran antara bangsa Troya dan bangsa Sparta. Di situ diceritakan bahwa Sparta menyerang kota Troya dan tidak bisa tembus. Karena kenapa? Kota Troya mempunyai benteng, mempunyai tembok yang sangat kokoh. Tidak bisa ditembus. Kalau zaman dulu kan perang nggak kayak zaman kayak sekarang ya Bapak Ibu ya. Kalau dulu pakai panah ya. Dan tembok Troya terkenal dengan tembok yang sangat kokoh dan susah ditembus. Tetapi ketika tembok tersebut dihancurkan ya melalui siasat tertentu,
kota itu hancur, roboh, diserang, dan semua penduduknya ditawan. Orang yang tidak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh, yang tidak punya tembok. Atau mungkin di Alkitab juga ada satu tembok yang sangat terkenal, tembok Yeriko. Satu buah tembok yang sangat terkenal di Alkitab, tembok Yeriko. Kemarin saya baca, kemudian saya coba bayangkan, ternyata temboknya itu ada 2 susun gitu ya. Susun yang pertama itu lebih dari 4 gedung tinggi. Ya, anggap aja satu gedung, misalkan satu lantai, anggaplah sekitar 4 meter itu atau 5 meter dikali 4 berarti itu 20 meter tinggi satu tembok. Itu bagian pertama. Ada lagi bagian yang kedua disambung lagi. Jadi total itu kalau dijumlah itu seperti tembok 10 lantai. Ya, zaman sekarang mungkin gampang memanjat tembok Yeriko. Tapi pada zaman dahulu dengan teknologi yang seadanya, ya, bagaimana tembok Yeriko dihancurkan, dan ketika tembok Yeriko dihancurkan dengan puji-pujian, ya, orang bangsa Israel. Kemudian kota Yeriko bisa direbut. Jadi bayangkan, ketika kita tidak punya pengendalian diri, yang terjadi seperti sebuah tembok, sebuah kota yang tidak punya tembok. Kita bisa diserang dari kanan, kiri, dari depan, dari belakang. Diserang oleh apa? Banyak. Serang oleh kemarahan, kekecewaan, ya, ketakutan, kekhawatiran. Itu seperti panah-panah yang menembus, yang menembak. Karena kita tidak punya pertahanan lagi. Pengendalian diri membuat kita bersikap lebih tenang. Bayangkan kalau Yusuf pada waktu itu tidak bisa mengendalikan diri. Dia pasti akan marah. Ya, dia pasti akan menuduh Maria yang tidak. Ya, tapi karena dia bersikap lebih tenang, akhirnya dia bisa bertindak lebih hati-hati. Ketika dia bisa bertindak lebih hati-hati, dia berpikir lebih matang. Ya, dia bersikap, dia bertindak, dia berpikir karena dia punya pengendalian diri. Dia tenang. Ya, kemarin Kevin juga khotbah tentang still, berdiam diri. Ya, ada waktunya mungkin kita terlalu sibuk, ada waktunya mungkin kita terlalu banyak kegiatan. Apalagi Calvin yang mengawal perpindahan ke Arkarna. Pasti itu suatu pekerjaan yang luar biasa. Pekerjaan gereja, pekerjaan di rumah, harus jaga anak, 3, laki-laki juga semuanya. Wow, gitu ya, bisa dibayangkan. Tapi ketika berdiam diri sejenak, ya, mengendalikan diri, saya percaya ada kekuatan. Amin. Saya bersyukur. Nah, pengendalian diri itu ternyata sesuatu yang bisa dilatih, Bapak Ibu. Ya. Pengendalian diri itu bisa dilatih. Apa sih gerbangnya? Apa sih yang harus kita waspadai? Ya. Apa saja gerbang dalam hidup kita yang harus dijaga? Yang pertama, pikiran. Oke. Pikiran dalam 2 Korintus 10 ayat 5b, ya. Di sini disebutkan kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Jadi apa yang harus dikendalikan? Apa yang harus dikuasai, dikendalikan itu yang pertama adalah pikiran. Karena saya baca di 2 Korintus 10 ayat 5b ini, saya baca penjelasannya bahwa pikiran itu adalah medan pertempuran. Ya, ini harus kita kuasai yang pertama, pikiran kita. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Ya. Menaklukkannya. Artinya apa ya? Menaklukkan itu menyimpan di bawah kekuasaan Yesus. Ditaklukkan. Jangan dibuat liar. Ya. Caranya gimana? Yang jadi pertanyaan kan caranya gimana supaya kita bisa menaklukkan pikiran-pikiran kita. Firman Tuhan itu luar biasa. Tuhan jawab di Filipi 4 ayat 8. Ya, nggak usah dibaca, tapi saya akan bacakan. Filipi 4 ayat 8, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan, ya, dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Seringkali pikiran kita berprasangka, jangan-jangan Maria tidur dengan siapa? Jangan-jangan Maria punya pacar lain. Jangan-jangan. Semua jangan-jangan, semua asumsi, ya. Tetapi firman Tuhan katakan jangan pikirkan itu, jangan pikirkan yang tidak-tidak. Pikirkan semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil,
semua yang suci, semua yang manis. Jangan pikirkan yang pahit-pahit. Semua yang sedap didengar. Jangan dengarkan kemarahan, jangan dengarkan sesuatu yang tidak enak. Ya. Semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah itu. Susah nggak? Susah. Dan itu harus dilatih dan dilatih. Ya. Ada satu ayat, ini tadi saya waktu sebelum masuk di mobil saya coba baca, saya coba renungin. Makanya nggak ada di slide, tapi saya sudah minta Casey di 2 Petrus 1 ayat 5 sampai 8. Casey bisa dibantu? 2 Petrus 1 ayat 5 sampai 8. Nah, 2 Petrus 1 ayat 5 sampai 8. Saya bacakan ya. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha. Sungguh-sungguh berusaha itu kan artinya ada satu proses. Ya, tidak terjadi instan. Ya, semuanya butuh proses. Justru saya bacakan lagi, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan. Iman saja tidak cukup Bapak Ibu. Ya, perlu ada kebajikan. Apa itu kebajikan? Kebajikan itu sesuatu yang baik, perbuatan baik. Firman Tuhan katakan iman tanpa perbuatan itu tidak ada artinya. Jadi iman harus disertai dengan kebajikan. Dan kepada kebajikan pengetahuan. Kita tidak hanya bisa berbuat baik tanpa disertai dengan pengetahuan. Kita harus tahu supaya kita tidak dibodohi. Ya, kita harus tulus, betul. Tapi kita juga jangan bodoh-bodoh amat. Ya, kebajikan kita harus disertai dengan pengetahuan. Dan pengetahuan kepada penguasaan diri. Ketika kita sudah tahu, ketika kita sudah paham, ya, kita bisa menguasai, kita punya penguasaan diri. Ya. Penguasaan diri akhirnya melahirkan ketekunan. Dan ketika penguasaan diri dibarengi dengan ketekunan, akan melahirkan kesalehan. Kesalehan itu kalau saya baca seperti gaya hidup gitu. Ketekunan itu kan bukan sekali jadi. Tekun itu berkali-kali. Ada prosesnya. Ada sesuatu yang harus dilalui berkali-kali. Tidak cuma sekali. Dan ketika penguasaan diri dan ketekunan itu akan melahirkan kesalehan. Ya, selanjutnya, oke. Kesalehan akan melahirkan pada akhirnya kasih. Kasih kepada saudara-saudara, kasih kepada semua orang pada akhirnya. Ya, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Ayat ke-8, sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Ya, jadi sekali lagi iman harus dibarengi dengan kebajikan atau perbuatan baik. Perbuatan baik harus disertai dengan pengetahuan. Pengetahuan melahirkan penguasaan diri. Penguasaan diri ditambah dengan ketekunan akan melahirkan kesalehan hidup. Dan pada akhirnya akan melahirkan kasih. Ya. Kemudian yang kedua, gerbang yang kedua, perkataan. Perkataan ada di Amsal 21 ayat 23. Balik lagi ke slide sebelumnya. Amsal 21 ayat 23, siapa memelihara mulut dan lidahnya, memelihara diri dari kesukaran. Ya. Atau ada juga di Yakobus 1 ayat 19. Hai saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Lambat untuk marah. Seringkali kita sudah menguasai pikiran kita, tapi kita lolos di perkataan kita. Kita lolos di mulut kita. Mulut kita sekarang ini bukan hanya omongan loh Bapak Ibu. Mulut kita itu bisa berupa jempol juga. Ya. Kita nge-WA seseorang dengan menyakitkan gitu ya. Hati-hati, bukan hanya dengan mulut kita sekarang. Dengan jempol kita. Ya, beberapa hari ini kita dihebohkan ya sama seseorang. Ex-menteri. Karena dia salah nge-tweet, akhirnya dia dituntut. Karena kenapa? Dia tidak bisa mengendalikan diri. Dia diliputi kebencian. Hanya dia nge-tweet sesuatu yang menyakiti orang lain. Dan akhirnya apa? Akhirnya itu tuh. Siapa yang memelihara mulut dan lidahnya, memelihara diri dari kesukaran.
Karena kita tidak bisa menjaga mulut kita, lisan kita, akhirnya kita mengalami kesukaran. Ya. Sama juga di Yakobus 1 ayat 19. Saya saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata. Dan juga lambat untuk marah. Saya termasuk dari keluarga yang nadanya tinggi gitu. Kalau ngomong tuh nadanya tinggi. Ya. Kalau orang lain nadanya di C, mungkin saya bisa di G gitu ya. Jadi suka ngegas dulu gitu. Dan itu perlu latihan untuk kita bisa meredam. Iya, Ma. Kalau saya ngomong sama iya, itu tuh sebenarnya saya lagi melatih supaya saya tidak emosi gitu. Iya, sabar, tenang. Padahal saya bukan sedang menyabarkan atau menenangkan orang lain, bukan. Saya justru sedang menyadarkan atau menenangkan diri saya supaya saya tidak salah berkata-kata. Ayo Bapak Ibu, kuasai pikiran kita, kuasai perkataan kita, yang terakhir kuasai mata kita. Ya. Oke, mata kita ada di Matius 6 ayat 22 sampai 23. Mata adalah pelita tubuh, jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Kemudian saya bandingkan lagi dengan TSI tadi, terjemahan sederhana Indonesia. Ayatnya ngomong gini, karena itu saudara-saudara yang saya kasihi, hendaklah kamu semua membiasakan diri untuk menjadi pendengar yang baik. Berapa menit lagi? 15 menit lagi. Oke. Ya. Di versi TSI saya bacakan sekali lagi, karena itu saudara-saudara yang saya kasihi, hendaklah kamu semua membiasakan diri untuk menjadi pendengar yang baik dan jangan buru-buru bicara. Dan jangan cepat marah. Bahasanya lebih sederhana. Ya. Yang pertama membiasakan diri. Oke? Karena semua apa? Gerbangnya itu ada di pikiran, ada di perkataan, ada di mata. Terutama mungkin para pria-pria. Mata kita adalah pelita kita. Ya. Tadi saya baca di mobil, mata itu bisa dibayangkan seperti sebuah jendela. Kalau jendelanya terbuka, cahaya masuk, maka ruangan tersebut akan menjadi terang. Tapi kalau jendela tersebut tertutup, maka ruangan tersebut akan tertutup. Firman Tuhan katakan, mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jadi kalau mata kita baik, mata kita adalah jendela. Kalau kita melihat hal-hal yang baik, maka teranglah semua tubuh kita, kehidupan kita. Yang pertama, Yusuf teladannya adalah tulus hati. Yang kedua, Yusuf bisa mengendalikan diri. Dia melatih untuk mengendalikan diri. Yang ketiga, yang terakhir, ya, Yusuf hidup dalam ketaatan. Saya berkali-kali baca ayat-ayat yang tadi Helen baca gitu ya. Yusuf adalah seorang yang taat meskipun harus melakukan suatu pekerjaan yang berat, menanggung tanggung jawab yang berat. Coba kita baca di Matius 1 ayat 24. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Perhatikan kata, sesudah bangun dari tidurnya. Ketaatan Yusuf itu luar biasa. Dia tidak berpikir, bayangin kamu lagi tidur, tiba-tiba dikagetkan, bangun langsung melakukan hal yang itu nggak mudah. Ya. Ayat selanjutnya, Matius 2 ayat 14. Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya. Coba perhatikan, malam itu juga menyingkirlah Yusuf ke Mesir. Malam itu juga. Yang ketiga, Matius 2 ayat 21. Lalu Yusuf pun bangunlah. Diambilnya anak itu serta ibunya dan pergilah ke tanah Israel. 3 kali Tuhan menyuruh Yusuf melakukan sesuatu hal yang tidak mudah. Susah. Tapi lihat responnya. Sesudah bangun dari tidurnya, langsung dikerjakan. Kemudian malam itu juga.
Tidak ada tunda-tunda. Ya, langsung dikerjakan. Yang ketiga, lalu Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya dan mereka pergi ke tanah Israel. Kemarin saya coba iseng-iseng, Bapak Ibu. Saya coba tarik satu garis, ya, bersyukur ada GPS, bersyukur ada Google Map. Ya, kita bisa membayangkan ketika Tuhan, ya, di Matius 2 ayat 14, maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga menyingkir ke Mesir. Dari Israel disuruh ke Mesir. Saya tarik garis Bapak Ibu. Di situ tertulis 660 kilometer. Itu kalau garis lurus. Nggak mungkin jalannya lurus kan. Di situ ada gunung, di situ ada bukit, di situ ada lembah. Ini kalau saya ditarik garis lurus, itu jaraknya 660 kilometer. Mungkin Bapak Ibu 660 kilometer bayangnya seperti apa ya? Saya tadi bayangkan. Nah, Bandung Garut, saya gini aja. Bapak Ibu dari Bandung pergi ke Jogja, itu sekitar 560 sekian. Kalau pengen lebih tepatnya Bapak pergi ke Magetan kalau nggak salah, itu sekitar 600 sekian. Pakai mobil kalau zaman sekarang, itu juga perlu beberapa jam. Bayangkan, ini naik keledai, ya, bawa ibu hamil, ya. Kalau kemarin ada iseng-iseng ada yang memperhitungkan dengan kecepatan misalkan per jamnya 4 kilometer, ya, dibagilah 660 kilometer. Anggap aja jalannya lurus lah. Pada waktu itu anggap sudah ada jalan tol, ya, tapi naik keledai gitu. Dengan kecepatan 4 km per jam itu bisa, belum lagi berhenti, aduh mules. Ya namanya juga lagi hamil muda. Ketika saya hamil muda, saya naik motor ya, nganterin lewat gang. Itu kalau ada polisi tidur, saya pelan-pelan gitu ya. Nggak bisa cepat-cepat. Emang juga ibu hamil. Saya takut ada apa-apa. Bayangkan 660 kilo, naik keledai, bawa ibu hamil, jalan. Itu bukan pekerjaan yang mudah. Terus Tuhan dengan entengnya mungkin ya, Sup, sekarang Herodesnya udah meninggal, balik lagi Sup ke Israel. Jalan lagi, balik lagi. Yang di ayat tadi yang di Matius 2 ayat 21, lalu Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya dan pergi ke tanah Israel. Ini ceritanya beberapa tahun kemudian Yesus sudah lahir, Yusuf balik lagi. Jalan lagi. 660 kilometer lagi. Tapi teladan di sini kita belajar bahwa Yusuf orang yang taat. Ya. Banyak di Alkitab kita bisa belajar tentang teladan-teladan ketaatan. Maria di ayat di Lukas 1 ayat 38, ya. Maria bilang, aku ini hamba Tuhan. Terjadilah sesuai apa yang menjadi perkataanmu. Bayangkan seorang perawan, belum pernah menikah tentunya, sudah punya pacar tunangan, ya. Tiba-tiba ada malaikat, kemudian malaikat itu bilang, berbahagialah engkau, karena engkau akan mengandung dari Roh Kudus. Mungkin kalau perempuan-perempuan zaman sekarang akan bilang, berbahagia nenek lu, gitu ya. Tiba-tiba harus hamil tanpa ada bapaknya gitu. Nggak gampang. Karena pada zaman itu hukumannya adalah rajam. Bukan suatu hal yang simpel. Ketika Maria mau menerima tanggung jawab itu, anugerah itu. Karena balasannya apa? Bisa dirajam. Ada lagi tokoh Alkitab, Abraham di Kejadian 12 ayat 4. Abraham disuruh keluar ke satu tanah yang Abraham sendiri tidak tahu. Firman Tuhan katakan, Abraham ketika keluar dari Haran itu berumur 75 tahun. Betul, 75 tahun dulu beda dengan 75 tahun sekarang. Kalau tahun 75 tahun sekarang mungkin udah kakek-kakek gitu ya. Sudah tidak bisa apa-apa. Tapi ini juga nggak mudah-mudah amat Bapak Ibu. 75 tahun adalah suatu umur di mana sudah nyaman. Abraham sudah punya anak istri. Mungkin ya sudah punya
ternak yang banyak. Harus keluar ke satu negeri yang tidak diketahui kemana. Tapi firman Tuhan katakan Abraham taat. Keluar dari Haran menuju tanah Kanaan. Nggak tahu di mana pada umur 75 tahun. Hari ini saya selesai Bapak Ibu. Saya cuman mau mengingatkan. Ada satu orang yang luar biasa. Yang sederhana. Tidak pernah diceritakan. Tidak pernah digali. Ya. Saya coba cari akhir hidup dari Yusuf juga nggak ketemu. Coba Bapak Ibu cari. Yusuf itu terakhir diceritakan ketika Yesus ada di bait suci umur 12 tahun. Dan setelah itu tidak pernah diceritakan lagi. Hanya berupa asumsi. Diasumsikan bahwa Yusuf telah meninggal. Telah mati. Karena pada saat Yesus disalib, hanya ada Maria. Dan Yesus menyerahkan tanggung jawab untuk menemani Maria itu ke Yohanes. Ya. Di situ diasumsikan bahwa memang Yusuf sudah tidak ada. Apakah sudah meninggal? I don't know. Tapi Yusuf seorang yang sangat sederhana, jarang disebut. Tapi teladannya luar biasa. Tulus hati, mengendalikan diri, yang terakhir orang yang taat. Meskipun tidak mudah. Ayat terakhir. Mazmur 37 ayat 23. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Menetapkan itu artinya dibimbing. Ya. Jangan khawatir Bapak Ibu. Tuhan akan membimbing, Tuhan akan menetapkan. Artinya menetapkan itu Tuhan membimbing. Tuhan menuntun. Di ayat lain dikatakan Tuhan memegang dengan tangan kanannya sendiri. Ya. Jadi saya asumsikan bahwa Tuhan itu bukan orang yang kidal ya. Karena Tuhan memegang dengan tangan kanannya sendiri. Oke. Itu artinya apa? Dia memegang dengan betul-betul gitu, bukan tidak hanya asal memegang. Ya. Tuhan menetapkan langkah-langkah. Artinya Tuhan membimbing, Tuhan menuntun, Tuhan meneguhkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan. Berkenan artinya hidup yang dikehendaki oleh Allah. Perkenanan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kami belajar dari Yusuf, orang yang sederhana. Orang yang mungkin tidak banyak diceritakan. Tapi kami mau meneladani Yusuf. Hidup dalam kasih karunia. Dari kasih karunia kepada kasih karunia. Hidup tulus. Mau mengendalikan diri. Taat. Melakukan hal yang tidak mudah. Dan kami percaya ketika kami hidup berkenan di hadapan Engkau Tuhan. Tuhan akan meneguhkan. Tuhan akan membimbing. Tuhan akan menegakkan. Tidak pernah dibiarkan kaki kita ini terantuk. Tidak pernah hidup kita ini jatuh. Maka firman Tuhan katakan, kalau engkau jatuh, aku akan mengangkat engkau. Terima kasih Tuhan. Father, you are king over the floods, and I will be still